Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Sidoarjo. Kok Sambi? Sidoarjo pangapunten. Yang kami hormati pimpinan cabang Aisyah Sidoarjo, yang kami hormati pula para sesepuh, guru-guru kita, orang tua kita, seluruh sahabat dan jamaah pengajian Ahad pagi yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama, mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pagi hari ini duduk bersama hadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan semuanya yang hadir di sini sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mari nikmat ini digunakan, dimaksimalkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap kegiatan hidup kita, yakni dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap terlimpah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillahirabbil alamin. Mulai tausiah pagi hari ini saya membacakan satu ayat di dalam firman Allah di surah Al-Baqarah ayat yang ke-49. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Alhamdulillah, Allah berfirman, dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu, Musa, dan kaummu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka, Fir'aun dan tentaranya itu menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Mereka menyembelih anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Bapak Ibu sekalian, ini masih bulan Muharram, betul ya? Betul, masih bulan Muharram, J? Bulan Muharram, di mana bulan ini adalah bulan Allah menyebutnya sebagai bulan haram, bulan yang dimuliakan, bulan yang diagungkan. Ya. Bapak Ibu masih hafal bulan-bulan Islam? Masih nggih? Sebutannya Arab lho, bukan Jawa lho. Mboten sura sapar mulut mboten lho. Nggih.
Yuk bareng-bareng, 1, 2. Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Thaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Sebab kalau tidak seperti ini, anak-anak kita tidak ngerti lagi, ya, tidak ngerti lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bulan Muharram, bulan Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejarannya Fir'aun. Bulan di mana Allah menyelamatkan Nabi Yunus setelah dimakan oleh ikan yang besar. Bulan di mana Allah kemudian memberikan karunia kepada Nabi Adam. Bulan di mana Allah memberikan pertolongan kepada Nabi Ibrahim. Dia bulan Muharram ini. Bapak Ibu sekalian, karena bulan Muharram itu bulan di mana Allah menyelamatkan, memberi pertolongan kepada nabi-nabi, maka sampai besok kiamat, ya, ini menjadi salah satu syiar di dalam agama kita, ya. Bulan Muharram ini bulan untuk diisi kebaikan, maka kita disunahkan untuk puasa di tanggal 10 Muharram kemarin, ya. Kemudian ada tradisi, jadi bukan apa ini Pak, bukan ibadah mahdoh pada Allah. Tradisi yang di dalamnya ada kebaikannya, yaitu menyantuni anak yatim. Di Masjid Raya Al-Falah kemarin dilakukan, ya, santunan kepada anak yatim. Satu anak yatim 150.000. Diiklankan zuhur hari pertama, hari kedua diiklankan lewat media sosial, tercapai sudah mendapatkan sekitar 30 juta lebih yang donasi Pak dari seluruh Indonesia. Karena masyarakat kita di Indonesia ngerti bahwa bulan Muharram itu bulan yang diisi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, tradisi menyantuni anak yatim di bulan Muharram adalah tradisi yang baik, ya, tradisi yang baik, ya. Maka malah kemudian dijadikan satu gerakan di Masjid Raya Al-Falah. Setiap bulan kita akan menyantuni anak yatim, bukan hanya di bulan Muharram, tapi kemudian bulan-bulan seterusnya, setiap bulan akan seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena bulan Muharram bulan dimuliakan, bulan diagungkan, tidak boleh melakukan peperangan, tidak boleh melakukan kejahatan, ya. Maka bagi kita bulan Muharram juga harus diisi dengan kebaikan-kebaikan. Nah, tadi ini ayat yang kita baca di surah Al-Baqarah adalah Nabi Musa beserta Bani Israel diselamatkan dari kejaran Fir'aun, diselamatkan di bulan Muharram. Ya, secara hitung-hitungan manusia, ketika Nabi Musa dan Bani Israel terjebak, ya, di pinggir pantai, itu sudah tidak ada jalan lain, mungkin mati. Hitung-hitungan manusia itu mati. Kemungkinan dibantai oleh Raja Fir'aun di pantai itu, mayatnya dilarung ke pantai. Kemungkinan secara teori manusia. Tapi Allah selamatkan kehidupan Nabi Musa beserta Bani Israel pada kehidupan yang kedua. Pada kehidupan yang kedua. Bapak Ibu, bulan Muharram ini ada tidak yang kemudian punya hajatan untuk menyunatkan anaknya? Boleh Pak? Boleh. Boleh yang menyunatkan, ya. Syukuran boleh Pak? Boleh. Kemudian apa itu, syukuran boleh. Bangun rumah boleh Pak? Boleh. Ya, lahiran boleh? Boleh. Lahiran enggak boleh. Masa diambil? Ya, lahiran boleh. Ibu, mohon maaf saya bertanya Bu. Ibu-ibu hamil kemudian lahiranin dilalai jamnya itu adalah jam 12 malam. Malam Selasa Kliwon tanggal 1 Suro. Boleh enggak Bu lahir? Boleh. Oh, ngarep lahir kok ora entuk ngopo? Boleh, orang mau lahiran kok enggak boleh. Ijab kabul di bulan Muharram boleh? Boleh. Ibu-ibu, saya tanya kepada apa itu
gampangane kita itu menyebutnya Mbah Dukunnya lah. Mbah, kenapa sih Mbah kok tidak boleh ewuh hajatan di bulan Suro? Ternyata alasannya itu bukan masalah itu, Bu. Tetapi alasannya begini Mas Lutfan, kenapa tidak boleh hajatan itu? Sebab masyarakat kita Jawa zaman dahulu sebelum adanya ketika Islam masih awal-awal, syariat ini belum banyak menyebar, masjid belum banyak, masyarakat isih abangan, itu kalau ada hajatan mesti dibarengi dengan mendem, mesti dibarengi dengan mabuk-mabukan dan dibarengi dengan main. Padahal ini bulan Muharram, ini bulan disucikan, bulan diagungkan. Harusnya diisi kebaikan malah digunakan untuk mabuk dan main. Maka daripada ngelek ke sedulure dhewe, menegur tetangganya sendiri pekewo, maka kemudian udah nggak usah sama sekali. Padahal alasannya adalah tidak boleh adanya minuman keras dan main judi. Oke, alasannya itu saya tanya. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau mau lahir malam Selasa Kliwon boleh saja. Nah, boleh, ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Yuk, Bapak Ibu sekalian, kita perlahan masuk di materi ini Bapak Ibu. Saya izin bertanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu, dulu waktu kita menjadi janin di dalam perut ibu kita masing-masing, apakah di dalam janin kita ini pipis, Bu? Pipis tidak, Bu? Pipis tidak? Pangapunten, tidak? Coba di antara kita kan ada ibu perawat, ibu bidan, ada Pak dokter, ada tenaga kesehatan, kan ada Pak, Ibu. Pipis tidak? Kalau pipis, mipisi sinten? Nguyui sinten? Nguyui diri sendiri. Kalau sinten? Diri sendiri. Orang itu di dalam rahim kok. Loh, Mas Lutfan, kenapa kok di dalam rahim kita tidak pipis? Kenapa kita di dalam rahim kok tidak Sebab yang kita makan, sebab yang kita serap dari ibu kita adalah inti kehidupan. Maka inti kehidupan itu tidak mengeluarkan banyak kotoran. Tidak mengeluarkan banyak kotoran. Astronot itu di ruang angkasa sana, Bapak Ibu sekalian, astronot di luar angkasa sana, makannya seperti kita? Tidak. Yang dimakan para astronot inti sarinya makanan, maka yang keluar tidak banyak. Kenapa kita itu yang keluar banyak? Karena yang kita makan itu semuanya dimakan. Ya, dele wis digawe tahu, ampase isih dimaem, ukuran napa niku? Ya. Padahal ampasnya, inti sarinya dele sudah diambil, dijadikan tahu. Ampasnya sih dimaem. Ya wajar saja kalau kemudian masih mengeluarkan banyak kotoran. Nah, di dalam rahim ibu kita ini tidak pipis, tidak sebab yang kita makan adalah inti sari kehidupan. Maka Bapak Ibu sekalian, kenapa ini Bapak Ibu sekalian, kalau panjenengan lihat, ya, kenapa orang-orang Sunda itu secara fisik kulitnya lebih seger, lebih bening, ya. Kemudian angka kehidupannya, umurnya lebih panjang, sebab yang mereka makan adalah inti kehidupan tumbuhan. Apa itu inti kehidupan tumbuhan? Pucuk-pucuk dari sayuran. Maka kulitnya seger, kulitnya bening, basah, ya, itu karena yang dimakan pucuk-pucuknya. Karena itu besok kalau dia tumbuh kan dia akan menjadi batang-batang yang lebih gede. Yang dimakan adalah pucuk-pucuknya, karena pucuke itu intinya. Mas awake dhewe maem inti kehidupan. Napa niku? Ha niku bakale pring niku.
Nggih. Bung. Itu juga inti kehidupan. Cuma beda dengan orang Sunda ya. Makanya itu sebenarnya juga inti kehidupannya pring. Inti kehidupannya bambu di bung. Itu kan sebenarnya kalau dia membesar, tumbuh, selnya tumbuh kan menjadi pohon bambu yang tingginya sampai 20 meter bisa. Yang kita makan inti kehidupannya dari bambu itu. Maka kemudian orang-orang yang makan dari inti kehidupan itu ya, maka sate kambing yang enak apa? Sate kambing balibul dan batibul. Balibul itu bawah 5 bulan, batibul bawah 3 bulan. Maka enak. Ya, balibul bawah 5 bulan, batibul bawah 3 bulan. Oke, maka enak. Maka dagingnya seger. Di dalam tubuh kita juga sehat, sebab itu daging masih seger, tumbuh-tumbuhan masih segar. Nah, itu sebagai pembukanya Bapak Ibu sekalian. Nah, dari itu Bu, dari rahim, ayo Bapak Ibu sekalian kita berhitung dan kita ngukur. Kita pindah dari satu alam kepada alam berikutnya. Ibu Bapak sekalian, ada 4 alam, ada 4 tempat. Satu alam kandungan, satu alam kandungan, tempatnya disebut rahim. Dari alam kandungan manusia pindah ke alam berikutnya disebut alam dunia, tempatnya disebut bumi. Dari alam dunia pindah lagi ke alam kubur, alam barzah, tempatnya disebut kuburan, alamnya disebut alam barzah, alam kubur. Dari alam barzah dipindahkan berikutnya ke alam terakhir yaitu alam akhirat, tempatnya disebut surga atau neraka. Nah, pindah dari satu alam kepada alam yang lain, mesti alam berikutnya itu lebih gede. Rahim dan bumi gede mana Bu? Bumi. Ya, rahim dengan bumi gede, bumi. Jadi semakin kita pindah, ketika kita pindah dari alam satu ke alam berikutnya, mesti alam berikutnya lebih gede, lebih besar. Ruang dimensinya lebih besar. Ya. Bapak Ibu sekalian, alam dunia dengan alam barzah lebih gede mana? Gede alam barzah. Alamnya loh, lebih gede alam barzah. Alam barzah dengan alam akhirat lebih gede mana? Gede alam akhirat. Nah, bagaimana perbandingannya antara alam barzah dengan alam dunia? Alam barzah dibanding dengan alam dunia itu, alam barzah itu seperti bumi ini, kemudian bumi itu seperti rahimnya ibu. Gede mboten? Kok kita itu saya rada bingung. Alam barzah niku dibandingkan alam dunia ini, alam barzah itu seperti bumi ini, bumi itu seperti rahimnya ibu. Berarti kan gedenya luar biasa. Satu secara ruang dimensi ukurannya gede nih. Yang kedua secara waktu. Bapak Ibu kita di perut Bapak Ibu berapa bulan? 9 bulan. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, hidup ini jangan diukur antara satu dengan yang lainnya. Jenengan dengan saya berbeda, saya dengan Pak Heri berbeda, saya dengan Pak Juni berbeda. Allah sudah menetapkan takarannya masing-masing. Anjing itu produksinya banyak. Ya, anjing itu kemudian cepat punya anak. Tikus sama. Sedangkan gajah itu kalau bunting, kalau hamil 2 tahun baru lahir 1. Anjing ngomong kepada gajah, "Jah, kok kamu buntingnya lama? Kan kita hamil bersamaan toh, Jah? Kok aku sudah manak 3 kali kok kamu belum lahir, Jah? Jah, saya sudah melahirkan 3 kali kok kamu hamilnya bareng sama aku kok belum pernah lahir." Kemudian gajah ngomong sama anjing,
Ya memang jeneng ini kok Pak. Wong mboten anu lho Pak. Tak kandani. Aku kasih tahu ya. Betul, kamu memang diberikan rezeki berupa anak itu cepat, sekali melahirkan banyak dan sering. Tetapi kelahiran anak-anakmu itu oleh manusia dianggap biasa. Anakmu banyak dianggap biasa. Beda dengan aku, 2 tahun baru kemudian lahir anakku 1. Tapi 1 yang lahir dari anakku menggemparkan dunia. Maka berbeda antara kehidupan satu dengan yang lainnya, jangan saling mengukur. Lanjut kepada tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi 1 secara waktu, secara ukuran lebih gede. Yang kedua secara waktu. Di rahim kandungan itu kita 9 bulan. Pindah kepada, jadi Bapak Ibu sekalian 9 bulan ya. Loh kenapa 9 bulan ini rata-rata? Aisyah radhiyallahu anha mengatakan lama seorang perempuan itu hamil maksimal 4 tahun. Jadi ibu-ibu hamil zaman dahulu itu kalau hamil sampai bisa menjadi 4 tahun ibu-ibu. Masa 4 tahun Mas Sultan? Betul. Coba panjenengan buka sejarah para ulama. Ada ulama yang kemudian dikandung oleh ibunya itu 2 tahun. Maka begitu dia lahir dari perut ibunya itu wis duwe untu, sudah punya gigi. Nah, karena 2 tahun di dalam perut ibunya. Kenapa ulama-ulama dahulu kemudian cepat menghafal Quran? Karena dikandung oleh ibunya lama dan ibunya tiap hari baca Al-Quran. Wa idh faraqna bikumul bahra fanjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa aghraqna ala fir'aun wa antum tanzurun. Setiap hari dibacakan. Maka janin setiap hari dibacakan Al-Quran itu, maka dia cepat menghafal Qurannya. 2 tahun. Nah, di kandungan kita rata-rata 9 bulan, begitu pindah ke dunia, kita hidupnya sekitar 60-70 tahun. Jadi semakin ke sini, semakin pindah ke alam berikutnya, semakin panjang kehidupan kita. Besok kalau kita di alam barzah, lebih lama atau lebih singkat dibanding dunia? Lebih lama. Berapa ratus tahun? Tidak tahu. Berapa ribu tahun? Tidak tahu. Nanti dari alam barzah pindah ke alam akhirat lebih lama. Maka Bapak Ibu sekalian, di alam barzah jenazah dibawa, ya. Jenazah setelah maka Bapak Ibu sekalian, ketika jenazah itu diangkat, orang itu ketika akan mati, ketika sakaratul maut, kan dicabut nyawanya perlahan, mulai dari jempol paling bawah, mulai dari kaki dulu. Kok dari kaki Mas Sultan? Ben mboten melayu. Nah, coba kalau yang diangkat, dicabut pertama itu tangan, maka dia lari Pak, lari Bu. Kenapa? Nyawaku dicabut. Oh, dicabut ya. Maka yang dicabut kaki, nyawanya itu pertama adalah kaki dulu, naik. Maka Bapak Ibu sekalian panjenengan perhatikan, orang yang mau mati itu dan ketika mati matanya merem atau melek? Melek. Kenapa melek? Sebab terakhir kali nyawa dicabut itu bagian kepala. Maka Nabi mengatakan tobatnya seseorang itu diterima sebelum nyawanya melewati kerongkongan, malam yughurghil, sebelum melewati batas ini. Maka kenapa dia melek? Sebab ketika nyawa itu dicabut, otaknya merekam, matanya melihat. Jadi ketika ruhnya dicabut, matanya ndelok, matanya melihat, oh rohku dicabut. Bawa ke kuburan, dimasukkan ke dalam kubur, kemudian di alam kubur, di alam barzah. Ya. Pertama orang kafir dahulu. Begitu orang kafir dimasukkan ke dalam alam barzah itu, kemudian oleh malaikat dibukakan pintu surga. Ya. Kan sudah ditanya dulu, man rabbuka sudah, man nabiyuka sudah, matinuka sudah, kemudian dibukakan pintu surga langsung orang kafir itu. Begitu dibukakan pintu surga, orang kafir kagetnya luar biasa. Indahnya, betapa nikmatnya di dalamnya, tapi itu tidak berlangsung lama. Oleh malaikat, pintu surga itu kemudian langsung ditutup. Malaikat berkata,
hai orang kafir, itu adalah sebuah tempat yang tidak mungkin akan kamu masuki. Yang berikutnya dibukakan oleh malaikat pintu neraka. Saking takutnya teriak, kemudian malaikat tidak menutup pintu neraka itu dan diperlihatkan pagi dan sore setiap hari sampai besok hari kiamat. Tiap hari. Maka orang kafir ini berkata, ya Allah, jangan kau bangkitkan aku untuk menjumpai hari kiamat. Karena kalau aku menjumpai hari kiamat, maka besok pasti masuk neraka. Jadi inti kehidupan kita ya di dunia ini. Kalau di dunia ini kita iman, di dunia ini kita taat, di dunia kita ini ibadah, pasti di alam barzah diberi nikmat. Kalau diberi nikmat di alam barzah, otomatis masuk surga. Tapi berikutnya, ya kalau kemudian dia ingkar pada Allah, tidak iman, dia kafir, tidak beribadah, otomatis di alam barzah dia disiksa dikubur, otomatis besok di akhirat kehidupannya lebih ngeri, pasti masuk neraka. Maka Bapak sekalian, yang kedua orang beriman. Orang beriman begitu jenazahnya dibawa ke kuburan, dimasukkan ke dalam kubur di alam barzah, ditanya oleh malaikat mungkar nakir, selesai, pertama kali dibukakan adalah pintu neraka dulu. Maka itu hanya sekejap saja. Langsung ditutup lagi oleh malaikat, kemudian langsung dibukakan lagi pintu surga. Saking senangnya dia berdoa, orang-orang beriman itu, ya Allah, segerakan aku untuk bangkit menuju hari kiamat. Jadi orang-orang beriman itu, insya Allah kita besok, kalau kemudian masuk alam barzah, malah justru berharap, ya Allah segerakan terjadinya kiamat, ya Allah segerakan terjadinya hari kebangkitan, supaya kami segera menjumpai amal-amal kami. Ini Bapak Ibu sekalian, ya. Maka Bapak Ibu kemarin selama PPKM hampir sekitar 2 bulan ya. Hampir sekitar 2 bulan kita PPKM itu ya empet-petan di rumah. Jagong ya enggak ada, ya. Apapun dibatasi kita itu, ya. Malah justru sebagian saudara-saudara sahabat kita yang istiqomah ngaji, istiqomah ibadah malah justru mendahului kita. Mudah-mudahan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita yang mendahului kita itu, ya, insya Allah balasannya adalah surga. Amin ya rabbal alamin. Maka Bapak Ibu sekalian, kehidupan kedua. Kenapa disebut dengan hidup kedua? Ibu pernah nangis, Bu? Oh, tanya bukan begitu, keliru saya. Bapak pernah nangis, Pak? Nah, nek Bapak pernah, Ibu sering. Nah, pertanyaannya begitu tadi, harusnya begitu. Bapak pernah? Pernah. Ibu sering? Cuma begini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, kalau kita ini pernah menangis, hati-hati. Sebab kalau kita ini pernah menangis karena ujian, karena kita ini pernah menangis sebab musibah, hati-hati. Besok kita akan menangis lebih kenceng lagi. Ya Allah, kok jenengan get-geti ngebut-buti Mas Lutfan? Bukan, sebab besok Anda akan menangis lebih kencang lagi, tetapi tangisnya bukan tangis kesedihan, tangis kebahagiaan. Tangis kebahagiaan. Jadi jangan khawatir. Kalau kita diuji oleh Allah, ya berikutnya kemudian ada kebahagiaan, ada kehidupan kedua. Nabi Musa sudah di ujung, ya, perjuangannya diselamatkan oleh Allah, hidup kembali ke menuju Palestina. Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah, hidup kembali. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah SWT, maka ini Bapak Ibu, ya, di ujian kali ini, ya, kan kita semuanya merasakan betapa beratnya kita menjalani kehidupan dibatasi, ibadah dibatasi. Bapak Ibu sekalian, sebagian kita menganggap, Mas, masjid ditutup, kita juga ibadah dibatasi. Ya, betul bahwa kemudian dakwah Islam kemarin dibatasi. Tetapi dakwah Islam ini Bapak Ibu sekalian seperti air. Seperti air. Dia akan terus mengalir, dia akan selalu ada. Lalu Bapak Ibu bagaimana dakwah seperti air itu? Tidak apa-apa
Semakin dibendung, semakin dibatasi, tidak boleh bergerak, maka air itu punya kekuatan besar. Suatu hari nanti kalau dibuka kerannya, lebih ngeri, lebih dahsyat kekuatan dakwah itu. Selama dibatasi, selama kemudian dibendung, Bapak Ibu sekalian, air itu memiliki sifat rembes. Maka kalau kita tidak bisa melaksanakan tabligh akbar yang besar, tidak bisa melaksanakan pesta pernikahan yang besar, tidak bisa melakukan kegiatan rapat-rapat besar, sekolah dan sebagainya, tidak usah khawatir sebab air itu punya sifat merembes. Yang tidak bisa dilakukan sepenuhnya, lakukan yang lain, sebab dakwah itu akan dirasakan oleh umat Islam. Ya, Bapak Ibu sekalian, di dunia ini saat pandemi seperti ini, negara yang warganya paling dermawan, paling banyak nyumbang, paling banyak donasinya justru warga negara Indonesia. Negara-negara Timur Tengah kalah. Bukan jumlah duitnya, tetapi kepedulian orangnya untuk menyumbang di tengah pandemi ini. Warga negara kita ini adalah orang yang paling dermawan, paling lomo. Kita syukuri Bapak Ibu sekalian, kepedulian kita ini sangat tinggi. Nah, yang kedua, saya matur kepada Bapak Ibu sekalian, ini agenda panjenengan semalam apa, kemudian hari ini sampai malam nanti apa. Ya, ini rencana acara panjenengan sepulang dari ngaji sampai malam nanti apa? Ya, pulang sarapan, gitu kan? Ya, pulang kegiatan yang lainnya. Saya mau menyampaikan satu pesan kepada Bapak Ibu, ini panjenengan yang punya putra putri, karena kalau kita ini kan sudah mengalami banyak hal, banyak dinamika hidup. Ya, ini sudah 1 pekan berlalu. Sabtu pekan yang lalu, bukan minggu ini, pekan yang lalu, ba'da asar saya mengajak istri dan anak saya. Nak, ikut ayah nak. Duk, ikut ayah. Kemana ya? Yuk, kita Sabtu sore ini tidak sholat di Al-Falah, tapi kita ke Tawangmangu. Asyik ke Tawangmangu. Nak, sebentar. Bukan untuk wisata, bukan untuk selfie-selfiean. Oh, ya sudah nggak apa-apa, ya sudah ikut. Sabtu sore berangkat, nggih. Tapi lapar ya, ya lapar, boleh makan. Tapi makannya yang tidak mewah-mewah, makannya apa adanya. Apa ya? Mie ayam. Nah, terus sekalian, Bu, makan mie gelas pakai mangkok boleh? Makan mie gelas pakai mangkok boleh? Mie gelas tapi pakai piring boleh? Pakai kuali boleh? Oh, boleh saja. Mau makan mie itu boleh saja. Boleh saja. Oh, cuma tempatnya kok namanya mie gelas. Tempat makannya macam-macam. Makannya pakai gentong aja boleh kok ya. Ibu-ibu sekalian, makan mie sukses tapi nganggur boleh? Makan mie sukses tapi nganggur boleh, Ustaz? Hah? Boleh. Makan mie sukses tapi nganggur boleh? Boleh. Yang tidak boleh itu nganggur tapi pura-pura sukses. Misalnya tidak boleh itu. Nek makan mie sukses nganggur boleh saja. Yang tidak boleh itu nganggur tapi pura-pura sukses. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan pada anak saya. Yuk kita ke Tawangmangu. Kemana ya? Kita sholat di Masjid Al-Furqon Gondosuli. Jadi kalau panjenengan naik ke Tawangmangu, ya, tadi malam saya juga ke sana lagi, ya. Jadi Bapak sekalian, sampai Sekipan itu kalau ke kanan jalur yang baru, ke kiri jalur lama. Jadi itu yang jalur kiri, dedel itu, yang naiknya dedel itu sampai di Masjid Al-Furqon. Yuk nak, kita sholat maghrib di sini, baca Quran di sini, zikir di sini. Kemudian kita sholat isya, nanti kalau setelah selesai kita berdoa pada Allah, ya. Kemudian kita baru pulang. Kenapa ya? Gini nak, ayah sedang ada masalah. Itu Bu. Pernah jenengan berkata pada putranya panjenengan, "Duk, aku di masalah." Pernah? Ngendika loh. Kan jenengan,
Mosok anak saya sampai tahu? Enggak, saya sampaikan apa adanya. Nak, ayah punya masalah. Masalahnya apa ya? Masalahnya sama bunda. Wah, masalah sama bunda apa ini? Begini masalahnya, nak. Ada orang menawarkan rumah kepada ayah dan bunda. Kan kita belum punya rumah, kita masih ngontrak. Ada orang menawarkan rumah kepada kita, rumahnya gede, kita cuma disuruh bayar separuh. Gitu ya. Ada rumah gede, kita cuma disuruh bayar separuh. Loh, bagus ya. Masalahnya bukan itu, nak. Masalahnya apa ya? Masalahnya kita belum punya uang. Masalahnya kita belum punya uang. Lalu bagaimana ya? Yuk kita sholat maghrib, kita baca Quran, kita zikir di sini. Ya, dulu sejak ayah awal menikah dengan bunda, kalau ada masalah, kalau ada kemudian pikiran berat, ayah tidak bisa menyelesaikan, malu kalau cerita orang lain, ayah di masjid ini, iktikaf di sini, berdoa pada Allah. Lalu Allah berikan inspirasi, Allah berikan jalan keluar, Allah berikan solusi. Jadi ketika ada masalah-masalah seperti itu, saya menyepi. Dalam bahasa ulama disebut uzlah. Menyepi, merenung. Itu laki-laki, Pak. Jadi kalau laki-laki itu kalau ada masalah, diam, merenung, berkontemplasi, mencari solusi. Itu kalau laki-laki. Beda kalau ibu-ibu, kalau ada masalah, curhat. Nah, itu. Ya, nangis dan curhat. Enggak semuanya. Oke, Bapak Ibu sekalian. Nah, sampai di sana sudah berdoa pada Allah. Ya, saya mengajarkan pada anak saya, nak, suatu hari nanti kamu akan menghadapi hidup yang berat, akan menghadapi masalah. Ujiannya akar berbeda dengan batang, ujiannya batang berbeda dengan daun. Setiap etapa kehidupan ada ujiannya sendiri-sendiri. Kalau kamu hanya lahir menjadi orang biasa, tidak punya manfaat dan berkah besar bagi manusia, kualitasmu enggak seberapa. Tapi manfaatkan tumbuhlah secara kepribadianmu, tumbuhlah ilmumu supaya besok manfaatnya besar. Maka nak, kalau kita menghadapi masalah itu jangan cari solusi dulu, jangan cari kemudian jalan keluar dulu. Selama ini orang itu kalau ada masalah, nabrak kanan, nabrak kiri, maju, kalau nggak bisa maju, mundur, kalau nggak bisa mundur, naik, kalau nggak bisa naik, turun, terus kabeh segala bicara dijerupkan. Tidak, kalau ada masalah itu, kamu duduk dulu, masuk masjid, zikir pada Allah, berdoa. Ya Allah, saya hadir di sini ini, yaitu bermunajat, zikir kepadamu. Terus bagaimana ya? Soal iklan tanahnya ayah, besok saja. Sekarang kita berdoa. Besok ayah pulang, fotokopi sertifikatnya saya titipkan kepada Pak Lurah, kemudian saya iklankan di Facebook atau OLX atau apa. Oke. Ya, biarkan waktu berjalan. Kita ini proses, ya. Kita hidup ini jalani kewajiban kita. Sholat laksanakan dengan tertib, ya. Pagi-pagi nak, sebelum kamu sholat, sebelum kamu berangkat sekolah, sholat duha dulu. Ya, sholat duha tiap pagi sebelum berangkat sekolah itu. Kewajiban kita sebagai manusia lakukan. Sampai anak saya nggak tahu sholat duha itu wajib atau sunnah, nggak tahu. Ya, jadi dia nggak tahu bahwa subuh, setelah subuh kemudian sebelum berangkat dia sholat duha, dia nggak tahu bahwa duha itu hanya sunnah, nggak tahu. Jadi yang penting lakoni sih. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktu berjalan, ya. 1 pekan yang lalu di Tawangmangu, kemudian pagi ini saya dari rumah berangkat menuju ke sini. Sampai di tol situ, di exit tol, ya. Sebelum di exit tol saya ditelepon Pak Lurah. Assalamualaikum Mas Sultan. Waalaikumsalam Pak Lurah. Wonten dawuh Pak Lurah. Begini, ini ditawar sekian. Kagungan panjenengan itu kalau mau dijual. Alhamdulillah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita menghadapi satu masalah, satu ujian, yaitu fokus dulu adalah dalam ketakwaan, fokus dulu dalam ibadah. Maka dalam ibadah kita, Allah akan kemudian tunjukkan inspirasi, Allah berikan solusi. Itu yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu sekalian. Setiap menghadapi masalah, bukan cari solusi dulu, bertakwa dulu, beribadah dulu. Maka Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu yang hadir di sini, saya berharap kita ini kalau ngaji, karena ini kan majelis mulia, ya kan? Ini majelis mulia. Bapak Ibu, ada teori yang disebut sebagai The 9 Golden Habit, 9 kebiasaan emas. Mulai dari sholat jamaah, zikir, ya, tilawah Al-Quran,
Nah, salah satunya adalah hadir di majelis ilmu adalah salah satu di antara the 9 golden habit, 9 kebiasaan emas. Maka kalau kita itu hadir di majelis ilmu, sebaiknya hadirnya sebelum dimulai. Sebab apa? Ada tilawah Al-Quran yang dipimpin oleh guru kita, oleh ustadz kita. Jadi berkahnya ilmu itu dimulai sejak awal. Ayo hadir awal membaca Al-Quran. Sebisa mungkin Bapak Ibu sekalian. Ya, sebisa mungkin hadir sejak awal, buka Al-Qur'annya, kalau tidak Al-Qur'an cetak, Al-Qur'an virtual dibuka, ikut guru kita, ustadz kita yang membimbing kita untuk tilawah itu, diikuti bacaan Al-Qur'an gitu. Nah, syukur-syukur ketika dibacakan terjemahnya itu kemudian meresapi. Ya. Saya ketika di Tawangmangu di Masjid Al-Furqon itu bingung mau baca apa. Saya baca juz 4, satu juz selesai. Kok belum dapat inspirasi? Apa itu ya? Kok belum dapat inspirasi? Apa ini? Apa ini? Ya? Apa ini inspirasinya di Al-Quran? Kemudian saya baca surat Al-Anbiya. Kenapa surat Al-Anbiya Bapak Ibu sekalian? Sebab surat Al-Anbiya di dalamnya disebutkan kisah-kisah tentang ujian para nabi. Maka saya baca perlahan. Saya baca perlahan. Ternyata di Al-Quran, di surat Al-Anbiya ada satu kalimat yang luar biasa, yaitu bahwa Allah nyatakan kepada Nabi Daud bahwa bumi ini, innal ardo, ya, bumi ini diwariskan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Saya semakin yakin kalau bumi itu diwariskan kepada hambanya Allah yang soleh, insya Allah saya kalau akan memiliki rumah, insya Allah dimudahkan oleh Allah. Ada marketing properti datang ke rumah saya, Bapak Ibu sekalian. Saya ceritakan, ya, marketing ini bicara kepada saya, Mas Lufan, kalau jenengan itu jangan berdoa semoga rumah ini dibeli, semoga bisa dibayar, jangan. Sebab levelnya berbeda. Kalau jenengan itu doanya berbeda. Doanya gimana Mas? Doanya gini, kalau jenengan itu setiap pagi pulang dari Al-Falah itu, begitu sampai depan rumah, nyatakan di hadapan Allah, doakan di hadapan Allah, ya Allah, rumah ini milik saya. Entah caranya bagaimana, rumah ini milik saya. Bukan harus dibeli dengan cara apa, tapi rumah ini milik saya. Sambil berdoa, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya, doa. Jadi pikiran positif itu juga bagian dari the 9 golden habit. Pikiran positif itu bagian dari kebiasaan emas. Husnudzon pada Allah. Ya, di akhir surat Al-Anbiya Allah nyatakan, wa rabbunar rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Ya, dan Tuhanmu Allah, ya. Dan Tuhanmu Allah, yaitu yang Maha Pengasih, tempat memohon segala pertolongan. Ayat itu saya ulang-ulang. Wa rabbunar rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Wa rabbunar rahmanul musta'anu ala ma tasifun. Saya ulang sehingga memunculkan husnudzon, pikiran positif kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba panjenengan perhatikan di salah satu kisah paling depan. Seorang ibu-ibu datang kepada Nabi Musa, ibunya mandul. Ya, nikah sudah lama belum diberi karunia putra oleh Allah. Ibu ini berkata pada Nabi Musa, tolong doakan kepada Allah ayyarzuqani tiflan. Tahun pertama perempuan ini menghadap kepada Nabi Musa, dia matur. Ya, perempuan ibu ini bilang kepada Nabi Musa, doakan kepada Allah ayyarzuqani tiflan, agar Allah memberikan tiflan, seorang anak. Maka Allah menjawab doanya Nabi Musa, Allah menjawab, ini katabtuha aqim. Hai Musa, aku menakdirkan perempuan ini adalah aqim, mandu. Ibu ini pulang. Tahun berikutnya datang lagi kepada Nabi Musa, doakan kepada Allah ayyarzuqani waladan solihan. Tahun pertama ibu ini bilang tiflan, seorang bayi, seorang anak. Tahun kedua dia rubah, ayyarzuqani waladan solihan, anak yang soleh.
Ketika berdoa dijawab lagi oleh Allah, "Hei Musa, katakan pada ibu itu, ini katab Tuha Akim. Aku takdirkan hidupnya itu Akim, mandul." Tahun ketiga datang kepada Nabi Musa, wis nggawa bayi, sudah gendong bayi. Nabi Musa bertanya, "Nabi Musa, apa ibu? Ini anaknya siapa? Bayi ini anaknya siapa?" Ibu ini berkata, "Wahai Nabi Musa, ini anakku." Nabi Musa bertanya pada Allah, "Ya Allah, bukankah engkau menakdirkan hidupnya itu mandul? Tetapi tahun ini kenapa dia pula ke sini membawa anak?" Kemudian ya Allah menjawab, "Hai Musa, setiap kali dia datang kepadamu dan berdoa, aku mengatakan Akim, mandul, maka dia rubah kata Akim itu menjadi Rohim, Rohim, Rohim. Ya Rohim, ya Allah yang maha pengasih. Ya Allah, ya Rohim yang maha penyayang. Yang maha penyayang. Okay? Ya Rohim, ya Rohim. Kalimat itu diulang-ulang terus. Maka karena dia husnudzon padaku, dia positif thinking padaku, selalu berharap akan rahmatku, aku berikan kepadanya anak yang soleh. Maka Bapak Ibu sekalian, ya kita ini kan menghadapi ya situasi yang berat, ujian, musibah dan sebagainya. Ada saja terus dalam kehidupan kita ini. Bapak Ibu, adakah dunia ini yang kemudian 100% manis? Tidak. Kalau ada yang kemudian 100% hidupnya ini semuanya bahagia, kulo tak melu jenengan wae. Kalau ada yang begitu, saya tak melu jenengan, ikut jenengan aja. Ya. Karena ini ladang kita untuk beramal, ya. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini diselamatkan kemarin dari pandemi, ya, kita ini semuanya sehat, yang sudah kena kemudian bisa sehat kembali, alhamdulillah. Saya kena, ya, tapi kemudian diselamatkan oleh Allah. Sudah di batas antara hidup dan mati, ya, tapi diselamatkan oleh Allah. Seolah-olah saya menjawab, ya Allah, ini kehidupan kedua saya, karena diselamatkan betul. Ya, karena kita diselamatkan ini, maka disyukuri dengan sebaik-baiknya. Yang kisah kedua, ya, kisah kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, panjenengan perhatikan, ada yaitu perempuan, ya, namanya adalah Arwa. Tiba-tiba mengadukan kepada khalifah bahwa tanahnya diserobot, tanahnya diambil, tanahnya dirampas oleh seorang sahabat mulia, Sa'id bin Zaid. Ya, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid adalah sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. Tiba-tiba ada ibu-ibu yang berani menuduh beliau mencaplok tanah. Tiba-tiba ada ibu yang kemudian berani memfitnah bahwa Sa'id bin Zaid mengambil tanahnya. Karena tidak terima, Sa'id bin Zaid mengatakan, ya, ketika disidang oleh Khalifah Marwan, beliau menyatakan, "Wahai Khalifah, mana mungkin saya berani mengambil tanahnya orang, padahal Nabi bersabda, siapa yang mengambil tanahnya orang dengan zalim, maka besok akan dililitkan kepadanya 7 lapis bumi. Maka bagaimana mungkin saya tega untuk mengambil tanahnya?" Ya, Sa'id bin Zaid kemudian berdoa, "Ya Allah, jikalau ibu ini yang memfitnah saya itu dusta, bohong, maka butakanlah matanya dan jadikanlah kuburannya di rumahnya saja." Maka doa itu dikabulkan oleh Allah SWT, ya. Maka kemudian arwah itu matanya buta, terjatuh ketika berjalan di rumahnya dan masuk sumur. Karena masuk sumur, orang tidak bisa mengeluarkan jenazahnya karena sumurnya dalam, sehingga sumurnya pun ditimbun sekaligus menjadi kuburannya bagi ibu itu. Ya Allah, terhadap orang-orang soleh itu, ya, kita didoakan saja sudah matur nuwun kok. Ya, berkumpul, hadir, duduk bersama orang-orang soleh itu kan sudah kebahagiaan bagi kita. Kok ada orang yang tega-teganya kemudian memfitnah, menzalimi orang soleh. Maka doanya dikabulkan oleh Allah. Matanya buta, dia masuk ke dalam sumur, mati di situ, akhirnya kemudian dikubur di dalam sumurnya. Doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kisah Imam Haramain. Ya, ini Bapak Ibu sekalian. Dulu, zaman dahulu Bapak Ibu sekalian, belum ada mesin cetak. Kalau mau menulis kitab dalam jumlah banyak, ditulis manual. Kita kan sekarang sudah ada mesin fotokopi, mesin cetak. Mau cetak berapa ribu eksemplar, itu gampang. Maka Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan, Bapak Ibu, kita ini sudah ada pedoman dari Al-Quran. Ya,
maka teori-teori Al-Quran ini kita aplikasikan. Kalau ada orang menulis buku, menulis buku, menulis kitab kok sumbernya Al-Quran, percaya saja. Sebab begini Bu, ada psikolog, ada motivator dunia. Ya, kalau panjenengan masih ingat, ini bapak-bapak dulu mungkin pernah punya koleksi bukunya. Namanya, mohon maaf kalau nanti saya salah pengucapannya, namanya adalah Dale Carnegie itu. Ya. Itu bukunya laku 15 juta eksemplar. Motivator dunia. Banyak orang pengusaha, banyak keluarga diselamatkan oleh motivasinya. Tapi kemudian matinya justru bunuh diri. Matinya bunuh? Pernah ibu bapak dengar bahwa ada ulama mati bunuh diri? Tidak ada. Ada bapak ibu sekalian pernah dengar ulama mati bunuh diri? Tidak ada. Sebabnya apa? Sumbernya Al-Quran dan hadis. Maka tidak mungkin dia akan melakukan hal seperti itu. Ya, ulama-ulama dahulu itu kalau menulis kitab satu persatu, tidak ada mesin cetak, tidak ada mesin fotokopi, belum ada. Ya, kebiasaan Imam Haramain di situ, maka kemudian menikah dengan seorang perempuan, melahirkan anak, saking tidak relanya anak itu disusui orang lain, maka beliau berpesan pada istrinya, jangan kau berikan ASI sembarangan pada anakku ini. Suatu hari istrinya demam, istrinya sakit, maka kemudian istrinya itu tidak bisa berikan ASI. Tetangganya mendengar bahwa ada anak bayi yang kemudian nangis, kemudian diberi susu oleh ASI tetangga. Ngerti begitu Imam Haramain pulang ke rumah, Bapak Ibu sekalian ya. Ketika pulang ke rumah, kemudian bayi yang sudah disusui oleh tetangga itu diangkat, dijungkir balik. Ya, apa itu? Ya, mulutnya itu dimasuki jari oleh beliau agar ASI itu keluar. Bayi ini dibalik, dijungkir supaya keluar. Saking hati-hatinya soal rezeki. Maka Bapak Ibu sekalian, rezeki yang kita usahakan sampai besok kita ini purna tugas, sampai besok kita ini selesai bekerja, sudah tidak menafkahi anak-anak. Kalau kita itu sampai purna, sampai selesai sudah tidak bekerja lagi, kok kita ini membawa rezeki yang halal, yang berkah kepada keluarga, itu sudah menyelamatkan separuh nasib kita di akhirat dari api neraka. Ya, separuh nasib keluarga kita dari api neraka. Jadi separuh nasibnya itu sudah diselamatkan oleh rezeki yang halal. Loh, separuh berikutnya apa Mas? Separuh berikutnya bagian ibadah. Ibadahnya itu sudah separuh, kemudian rezekinya separuh. Sebab Bapak Ibu, kalau kemudian hidup di dunia itu hanya sekedar bahagia, banyak orang bahagia. Bapak Ibu dengan suami harmonis, bahagia, rukun. Kalau hanya sekedar bahagia, rukun, harmonis, Abu Lahab juga sama Pak. Kalau sekedar itu loh, sekedar bahagia rukun sejahtera, harmonis, Abu Lahab beserta istrinya rukun. Sampai musuhin Nabi saja rukun. Sampai besok dibangkitkan di akhirat mlebu neraka ya rukun. Itu Abu Lahab. Maka visi keluarga adalah disebutkan di Al-Quran, salah satunya adalah qu anfusakum wa ahlikum naro. Selamatkan keluargamu dari api neraka. Sebab api neraka itu separuh sudah bisa kita selamatkan dari rezeki, separuhnya adalah bagian ibadah kita. Ya, nih pentingnya kita ini Bapak sekalian. Maka kita ini besok setelah pindah dari satu alam kepada alam yang lainnya, kehidupan kehidupan berikutnya ini harus lebih baik. Okay? Mudah-mudahan Bapak Ibu istiqomah semuanya. Okay? Amin. Anak-anak kita Bapak Ibu sekalian, senajan to ngaji di sini hanya berdiri lari-larian main HP, biarkan saja. Ya, biarkan saja. Terakhir sebelum saya tutup Bapak Ibu sekalian, di Masjid Raya Al-Falah mulai bulan Oktober ini masa pendaftaran, dibuka Madrasah Diniyah Al-Falah, disingkat Madinah. Ya, hari ini mulai sosialisasi, mulai iklan, adalah semacam TPA tapi lebih tinggi, Madrasah Diniyah, khusus untuk putra-putri kelas SMP SMA. Belajarnya setiap hari Selasa sampai Jumat jam 4:30 sore sampai waktu Isya. Jadi maghrib Isya di Masjid Raya Al-Falah. Ngajinya Bang, ngaji tafsir, ngaji hadis, hafalan Quran juz 30.
Ya, ini untuk berikan solusi, ya, mengkader anak-anak kita yang tidak di pesantren pun bisa merasakan pelajaran seperti di pesantren. Jadi sore hari 4:30 sampai kemudian waktu isya. Jadi fasilitasnya ruangnya AC, dapat makan malam, Bu. Ora penak ngoten niku. Nggih, makan malam. Ya, sudah hafal Quran juz 30 minimal. Hadis tiap, ya, sudah ngaji tiap hari Selasa sampai Jumat. Maka Bapak Ibu yang punya putra-putri kelas SMP SMA, monggo silahkan didaftarkan ke Masjid Raya Al-Falah. Nggih, setiap Selasa sampai Jumat. Mekaten atur kawula, banyak kesalahan dan kekurangannya. Saya berdoa mudah-mudahan kita ini diberikan umur yang panjang, umur yang berkah, umur yang digunakan untuk istiqomah di jalan Allah, umur yang digunakan untuk ibadah kepada Allah SWT. Kita semua diberikan rezeki yang halal, yang barokah, putra-putri yang solih dan solihah, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, diabadikan menjadi keluarga yang berpasangan sampai bertemu di surganya Allah SWT nanti. Amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samii'ud du'a. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika inni minal muslimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi anzilni munzilan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma inna as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil badani wa sihhatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismata amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'atuna wa jalil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin wa jalil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah SWT. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.